Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di Gerbang Indonesia Talk Show. Di program wawancara khusus kita bahas tentang bagaimana penanganan COVID-19 yang ada saat ini. Dan pemirsa, saya sekarang sedang bersama dengan Komandan Kodim 1620 Lombok Tengah, Letkol Iputu Tangkas Wiratawan SIP. Beliau juga menjadi menjadi wakil Satgas COVID-19 Lombok Tengah. Kita akan banyak bicara dengan beliau tentang bagaimana penanganan COVID-19 di Lombok Tengah, keterlibatan TNI di dalam membantu penanganan pandemi yang saat ini kita sedang hadapi. Sehat, Komandan? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi. Luar biasa, pagi hari ini kita bisa bicara ngobrol di Makodim ya? Iya, Makodim 1620 Lombok Tengah. Komandan, ini kaitannya dengan COVID-19 ya. Seperti apa sebenarnya kondisi terakhir kita di Lombok Tengah? Kondisi terakhir dari data yang kita peroleh bahwa untuk Lombok Tengah sendiri, untuk kasus pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini kita menerima data jumlah masyarakat atau orang yang meninggal akibat pandemi COVID-19 ini ada 16 orang. 16 orang. Kemudian saat ini ya yang sedang terpapar ada 13 orang. Ya. Dan sekitar 254 yang sudah sembuh. Bagi TNI data ya. ini apa masih mengkhawatirkan atau seperti apa? Dari data, kalau kita lihat data dari mulai awal memang sudah ada jumlah yang fluktuatif, artinya pada bulan sekian meningkat, bulan sekian menurun, dan ini tentunya harapan kita semakin hari ya semakin ditekan jumlah yang terpapar COVID-19. Komandan, ini kan dari awal munculnya pandemi ini sampai sekarang. Sebenarnya seperti apa keterlibatan Kodim 1620 dalam penanganan COVID? Baik. Jadi keterlibatan kita sudah dimulai sejak awal pandemi COVID-19, begitu dinyatakan ini menjadi wabah nasional ya. Jadi kita Kodim termasuk instansi yang lain ini sudah melaksanakan langkah-langkah. Di antaranya Kodim senantiasa melaksanakan sosialisasi tentunya kepada masyarakat bahwa memang wabah ini bukan wabah yang main-main. Kita lihat contohnya pada awal pandemi ini yang terjadi di Wuhan, kita selalu memberikan sosialisasi itu. Jadi tidak menganggap sepele terhadap pandemi atau penyakit ini. Itu kemudian sosialisasi itu kita juga laksanakan secara masif, ya. Mulai dari babinsa di desa, kemudian kecamatan, oleh dan amir, juga dengan seluruh elemen masyarakat. Adapun tempat-tempat sasaran yang kita prioritaskan pada awal itu adalah tempat-tempat kerumunan massa tentunya. Mulai dari pasar, kita lihat sendiri kan kita masih banyak pasar-pasar tradisional. Pasar-pasar tradisional, selanjutnya tempat-tempat ibadah, termasuk tempat wisata. Tempat wisata itu yang di awal kita menjadi atensi kita sampai dengan saat ini. Sebagai contoh, sekarang ini anggota kita setiap harinya bersama-sama dengan instansi lain, kepolisian, kemudian Pol PP dan juga elemen-elemen masyarakat itu setiap harinya selalu menghimbau, tetap menghimbau. Contohnya di tempat-tempat keramaian tadi. Nah, dengan pemerintah daerah sendiri seperti apa koordinasinya, Komandan?
dalam Pemerintah daerah sangat mendukung, ya sangat mendukung kita di dalam memberikan solusi untuk sama-sama kita bagaimana menghadapi pandemi ini. Sebagai contoh, dari pemerintah daerah selalu mengajak kita ya bersama-sama di setiap kegiatan apapun selalu menekankan bagaimana protokol kesehatan itu dilaksanakan. Dalam keterlibatan dengan koordinasi dengan pemerintah daerah misalnya, apakah ada pelibatan khusus misalnya di dalam kegiatan-kegiatan operasi justisi kah? Karena kita tahu ada penegakan itu. Betul. Itu sudah berjalan, sudah sangat berjalan dengan Pemda, dengan penegakan justisi COVID-19 ini. Kita bersama-sama dengan kepolisian, setiap saat kita berkolaborasi untuk senantiasa memberikan pemahaman ya, khususnya kepada masyarakat. Dalam operasi-operasi ikut juga. Ikut. Kita sering melaksanakan operasi gabungan, kegiatan pendisiplinan itu setiap hari kita laksanakan. Bersama dengan pihak kepolisian, kemudian pemerintah daerah, dinas-dinas yang lain semua. Iya, sampai sekarang juga. Sampai sekarang masih. Iya. Nah, Komandan, ini soal peran Babinsa di bawah. Kita tahu kemarin kan ada lomba kampung sehat ya. Itu kan ada Bil Bante, kemudian di di Janepri 1 dan juga di Sanggul kan. Ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Babinsa kita di dalam sukseskan lomba kampung sehat itu? Tugas Babinsa itu adalah membantu, dalam hal ini kita membantu pemerintah desa berkolaborasi dengan Babin Kaptipmas, tentunya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang positif untuk masyarakat, baik itu kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan lainnya. Kaitannya dengan kampung sehat, sebenarnya kegiatan itu semua Babinsa sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Nah, tentunya keterlibatan Babinsa di sini yang selalu mengajak, kemudian menghimbau dan bersama-sama dengan aparat pemerintah desa di situ untuk memajukan desanya, mensejahterakan wilayahnya. Memang kemarin kebetulan kita nomor 1 ya yang di Bil Bante, yaitu memang keterlibatan Babinsa di situ tidak terlepas juga dari dukungan masyarakat yang ada di sana. Karena tidak mungkin Babinsa itu berdiri sendiri di situ memberikan, tetapi dengan menghimbau, dengan mengajak, itulah salah satu dari tugas kita. Ada inovasi-inovasi yang dilakukan kira-kira dari Babinsa kita di desa-desa kaitan dengan COVID-19 ini? Tentunya ada, ya. Banyak sudah inovasi yang dilakukan oleh prajurit-prajurit kami di desa, khususnya di desa binaannya mereka, terutama terkait dengan pandemi ini, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan yang dihadapkan. Memang sulitnya pangan, kan gitu. Sulitnya pangan, mereka mengajak, menginovasi, menghimbau, memotivasi. Mari dengan modal yang mereka punya, contoh di bidang pertanian, mengajak mereka untuk bagaimana menanam sayur yang bisa dimanfaatkan di masa-masa pandemi ini. Salah satu inovasi. Ya, sempat juga terjun langsung menanam. Ya betul. TNI. Menanam apa yang bisa nanti dimanfaatkan, karena memang kondisi yang pandemi ini kan sempat awal-awal kan sangat sulit, semua bahan pangan semua, karena memang distribusi barangnya juga susah kan. Sehingga disitulah inovasi dari masing-masing Babinsa di wilayah, ya kita himbau mereka untuk bagaimana coba berkolaborasi dengan pemerintah desa, bersama-sama coba buat satu inovasi yang bisa membantu masyarakat di masa pandemi.
Ya, ya. Apa sih kesulitan dihadapi aparat dalam misalnya dalam penegakan prokes misalnya atau dalam menghimbau masyarakat di saat pandemi ini, Komandan? Apa yang dirasakan tantangannya? Tentunya tantangan kita di wilayah ya, terkait dengan prokes ini kesadaran, ya, kesadaran. Ini yang menjadi hal yang paling pokok kalau menurut saya ya, karena kalau kesadaran itu tidak timbul dari masing-masing masyarakat kita, tentunya sangat sulit. Namun disinilah peran kita, tantangan kita, ya tugas kita, bagaimana senantiasa kita mengimbau. Ya. Di awal juga sudah kita, selain kita mengimbau, kita juga menstimulan ya mereka dengan memberikan masker. Kemudian kita juga melaksanakan penyemprotan ya di seluruh ya disinfektan di masing-masing itu. Kemudian kita juga menghimbau dengan memasang banner untuk bagaimana tetap melaksanakan protokol COVID-19 ini. Itu sih. Artinya dari kesadaran ini ya yang betul. Kalau tingkat kesadaran masyarakat warga Lombok Tengah sendiri seperti apa dalam prokes ini, Komandan? Dari laporan-laporan catatan sejauh ini. Kalau sejauh ini ya secara umum sudah mulai menyadari akan pentingnya bagaimana sih mencegah, sama-sama kita mencegah menularnya COVID ini. Namun memang mungkin ada ya mungkin Mas bisa lihat sendiri kalau pas di jalan dan sebagainya kan ada saja. Itu yang memang perlu kita himbau terus. Ya, itu. Karena kita berikan selalu dengan sosialisasi. Memang penting ini untuk dijaga kita, karena kalau satu sakit ya, itu akan menyebabkan yang lainnya. Itu yang kita sering himbau. Baik. Dalam penanganan COVID-19 ini ada arahan khusus nggak dari Panglima kepada jajaran di bawah termasuk Kodim? Pasti ada ya. Yang jelas dari awal terjadinya pandemi ini, pimpinan kami mulai dari Panglima Kodam, kemudian Komandan Korem selalu menekankan ya, kepada kami di jajaran bawah supaya senantiasa selalu menghimbau masyarakat, mensosialisasikan bahwa pentingnya ya kita sama-sama untuk menghadapi pandemi ini. Caranya simpel saja kan caranya. Dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Itu selalu menjadi himbauan pada setiap event apapun, acara apapun. Mulai dari Bapak Kasat kemarin kami ikut apel Komandan Satuan juga selalu menekankan pada kita untuk selalu mengajak masyarakat kita, teman-teman kita, saudara kita untuk menjaga prokes ini, protokol kesehatan. Kalau di pilkada, kemudian seperti apa sejauh ini keterlibatan TNI di dalam baik dalam mengawal pilkadanya maupun juga dalam penerapan prokesnya, karena kita tahu kan sebentar lagi 9 Desember ya, segera ini akan dilakukan pencoblosan. Nah, memastikan masyarakat untuk mengikuti prokes itu gimana di TPS, kan pasti akan ada banyak kerumunan. Betul sekali. Kerawanan yang timbul memang kerumunan massa tentunya pada saat pencoblosan. Tetapi kami dari Kodim sendiri kemarin sudah melakukan langkah-langkah dalam hal ini mengajak atau membantu KPU sehingga nanti pada saat pelaksanaannya, khususnya pada saat pencoblosan ini, prokes bisa dilaksanakan secara maksimal. Salah satu caranya kemarin kita mengajak KPU ya untuk mensimulasikan secara masif, bukan saja di tingkat provinsi atau kabupaten, tetapi harapan kita nanti sampai ke desa-desa. Sementara ini kami baru melaksanakan sampai di tingkat kecamatan. Ya,
KPU sudah melaksanakan di tingkat kecamatan dan kami sudah mengajak berkomunikasi, dan KPU pun nanti akan secara masif juga di tingkat-tingkat sampai ke desa. Karena jangan sampai hanya pemahaman itu sampai di tingkat kecamatan tapi tidak secara menyeluruh diterima oleh masyarakat. Simulasi ini sangat penting ya, karena dihadapkan dengan pandemi ini ya, ada beberapa prosedur yang memang harus diketahui oleh seluruh masyarakat. Apa saja itu Komandan bisa? Nah, contoh, sekarang sudah mulai diatur waktu pencoblosan. Pencoblosan oleh KPU sudah mengatur itu waktu pencoblosan, kemudian juga pada saat pelaksanaan sebelum melaksanakan pencoblosan sudah harus melaksanakan langkah-langkah protokol kesehatan COVID-19, mulai dari mencuci tangan, kemudian dicek suhu tubuh. Ya, kalau itu sudah diyakinkan suhu tubuh aman, sudah melaksanakan cuci tangan dan menggunakan masker pada saat pencoblosan, baru bisa melaksanakan itu. Ya. Jadi ketika masyarakat datang ke TPS itu prokesnya udah sejak sebelum masuk ya, ke ruang ruang wilayah, ruang area TPS. Oke. Misalnya nanti Komandan, ini kan biasanya keterlibatan TNI di dalam bencana-bencana itu selalu terdepan. Ya, betul. Nah, lalu kemudian khusus untuk pilkada, ini kan TPS banyak nih. Ya. Sementara anggota Babinsa itu kekurangan, anggota TNI juga kekurangan. Mekanismenya nanti seperti apa di TNI untuk mengawal TPS ini? Jadi inti dari pengamanan pilkada bahwa kita harus menyadari kembali tugas pokok kami ya adalah membantu nanti Polri dalam kegiatan pengamanan pilkada. Kaitannya dengan itu, kami sudah menyiapkan personil, kurang lebih sekitar 300 orang yang akan siap membantu Polri di dalam mengamankan pilkada. Karena khawatirnya kadang-kadang kalau masyarakat melihat TNI, dia lebih termotivasi untuk mematuhi prokes, mengikuti aturan. Nah, kadang-kadang kalau hanya petugas Linmas yang ada, maksudnya untuk penegakan COVID-19 prokesnya. Kadang-kadang kalau hanya Linmas di situ, kadang-kadang masyarakat tidak mengindahkan. Nah, kehadiran TNI berarti nggak bisa menjangkau semua TPS atau satu orang per desa itu bisa keliling. Gimana mekanismenya? Sementara ini kita sudah membagi beberapa personil kita untuk mengawal TPS. Atensi kita yang paling utama adalah bagaimana pada saat pencoblosan itu protokol kesehatan dilaksanakan. Oke. Ya, gitu. Adapun dengan personil kami yang bisa dikatakan mungkin pas-pasan. Tapi kami sudah memberikan arahan bahwa nanti dia dimaksimalkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Khususnya bagaimana dia menghimbau tentang prokes COVID-19 ini. Sampai masyarakat menyelesaikan proses pencoblosan. Betul. Ya, dari KPU yang mulai dari jam 7 sampai jam 1 kalau nggak salah. Oke. Komandan, itu tadi soal ke masyarakat ya. Nah, kalau ke internal TNI sendiri, prajurit sendiri yang ada di Kodim seperti apa sebenarnya dalam penanganan COVID-19, baik itu sarana-prasarana maupun juga faktor-faktor lain, misalnya ekonomi dan sebagainya. Kalau di internal sendiri, dari awal pandemi ini kita sudah mengatensi bahwa apa yang menjadi himbauan pemerintah terus sudah kita laksanakan. Sebagai contoh, misalkan pada saat masuk ke Satria
Mereka sebelum melaksanakan kegiatan atau apel, mereka sudah harus mencuci tangannya, kemudian kita cek suhu tubuhnya. Kita cek suhu tubuhnya. Pada saat apel pun juga sudah kita sampaikan untuk senantiasa menjaga jarak, termasuk pada saat keseharian kita ngobrol. Itu kalau di internal kita sudah kita laksanakan dan sampai saat ini. Nah, untuk hal-hal lain misalnya soal apa, mungkin ada stimulus ke TNI juga dalam pandemi ini terkait dengan kebutuhan pokoknya, mungkin ada juga ya, kira-kira kan masyarakat punya stimulus ya di dalam masa pandemi, tapi di TNI ada juga ya seperti itu. Ada perhatian pimpinan kita, karena kita juga melaksanakan tugas dalam menegakkan sisi COVID-19 ini. Kita juga ada stimulus sehingga betul-betul anggota kita juga memiliki motivasi yang tinggi ya dalam melaksanakan tugas. Ada perhatian pimpinan kita. Ada ya. Selama pandemi ini, menurut komandan, walaupun ya kita katakan baru di sini ya, tapi gimana ritme kerja prajurit yang ada di Kodim? Apa loyokah atau meningkatkah atau seperti apa? Kalau kita selalu tetap semangat. Tetap semangat. Bagaimanapun kondisi ya, kita sebagai prajurit yang tujuannya adalah bagaimana kita membantu, khususnya di wilayah, yang bagaimana kita membantu pemerintah daerah mensejahterakan masyarakat, ya salah satunya dengan kita mengimbau tadi, ya, kita tetap semangat, apapun tugasnya, apapun cuacanya, ya, kita senantiasa semangat. Ya. Nah, komandan, ini kan kita sebenarnya dalam fase menuju new normal. Artinya pelan-pelan kemudian kita perubahan perilaku. Apa yang paling penting kira-kira untuk kita sama-sama perhatikan di dalam proses perubahan ini? Apakah kita harus terpuruk terus seperti ini? Karena faktor psikologis kita juga berpengaruh. Kira-kira apa yang biar masyarakat kemudian juga kita semua juga bisa cepat dalam proses ini? Tentunya poinnya sangat mudah ya. Di masa-masa ini ya, di perubahan perilaku ini ya 3M tadi ya. Utamanya yang kita lihat adalah penggunaan masker. Ya, jadi saya menghimbau pada seluruh masyarakat ya, dengan perubahan perilaku di new normal ini, kita berharap penggunaan masker ya, itu sangat menjadi hal yang utama ya. Selain nanti cuci tangan, jaga jarak, itu aja sebenarnya poinnya. Sehingga kita benar-benar membuat 0% orang yang terpapar COVID-19. Ya, optimis kita. Ya, optimis. Saya yakin. Oke. Tapi ke depan ada gebrakan-gebrakan baru enggak? Inovasi-inovasi baru enggak dari komandan sendiri mungkin dalam fase menuju new normal ini? Mungkin bisa disinkronkan dengan Pemda atau inovasi mandiri dari Kodim sendiri. Apa sudah ada kira-kira? Dalam waktu dekat ini kan yang menjadi prioritas kita di Lombok Tengah adalah pilkada. Kita berbicara dalam waktu dekat aja dulu. Pilkada. Jadi kemarin kita juga sempat ngobrol sama teman-teman bahwa kita harus betul-betul memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan, khususnya nanti pada saat pemilu kada, pada saat tahap pencoblosan. Kita nanti akan mencoba membuat sesuatu, mengajak selain mengajak masyarakat untuk pemilu damai, ya, pilkada damai. Di situ juga kita nanti sampaikan bahwa mari kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Nanti kita akan memberikan mungkin bunga dan apa sebagainya, supaya betul-betul mereka tumbuh kesadaran ya, bahwa kita ini diperhatikan, sehingga nanti pada saat pelaksanaan kita harus benar-benar sama-sama menjaga
itu yang dalam waktu dekat. Ya. Oke. Kemudian terakhir, dari setiap kondisi sekarang selalu ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Untuk pandemi ini apa makna yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita? Hidup sehat. Iya, dalam segala hal, mungkin Iya. dalam hidup sehat atau apa gitu. Apa Jadi, kira-kira? makna yang saya rasakan dengan adanya wabah pandemi ini, kita diajak kembali merefleksi diri kita, ya. Kembali merefleksi diri kita, kemudian diajak kembali senantiasa hidup sehat, ya. Karena mungkin kita sadari ya bersama bahwa sebelum wabah pandemi ini, ya, yang kita lihat sendiri bagaimana pola hidup masyarakat. Iya. Tapi dengan adanya pandemi ini, ya mungkin salah satu maknanya itu kembali lagi kepada kita selalu berupaya hidup sehat, Mengubah perilaku mengubah kita. perilaku kita. Dulu mungkin kita jarang pakai masker, sekarang. Nah, Baik. ya itu salah satunya ya. Iya. Termasuk mungkin kita setiap saat cuci tangan, gitu kan. Betul. Kita Artinya kita lebih peduli dengan lebih kesehatan peduli kita. dengan kesehatan. Oke. Iya. Baik, kemarin terakhir ini kita minta untuk himbauannya atas nama ke kamera sebelah. Oh, ya. Himbauannya kepada masyarakat untuk mematuhi prokes kesehatan atas nama Dandim. Silakan. Baik, saya Letkol Infantri Putu Tangkas Wiratawan SIP Dandim 1620 Lombok Tengah. Saya menghimbau kepada seluruh saudara saya, mami, mama, bapak, ya, adik-adik semua masyarakat Lombok Tengah. Mari kita sama-sama menjaga diri kita, ya, sehingga diri kita selalu sehat. Ya. Karena kalau kita sudah sehat, tentunya keluarga kita, ya, lingkungan kita pasti akan sehat. Kaitannya dengan itu, mari kita juga sama-sama menjaga protokol kesehatan COVID-19. Cuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan jangan lupa kemanapun kita memakai masker. Hindari kerumunan-kerumunan yang sekiranya tidak perlu, ya, sehingga betul-betul badan kita, jiwa kita juga sehat. Gitu. Baik, cukup kemudian. Ya. Baik pemirsa, itu dia obrolan kita dengan Komandan Kodim 1620 Lombok Tengah, Bapak Letkol Infantri Putu Tangkas Wiratawan. Ada banyak hal yang bisa kita tangkap dari obrolan singkat tadi tentang bagaimana peran penting TNI dalam mengawal prokes COVID-19 sehingga kemudian masyarakat punya kesadaran untuk melakukan himbauan-himbauan, ada 3M tadi. Lalu kemudian soal pilkada kita juga tadi diberikan banyak pemaparan tentang bagaimana konsep agar pilkada tetap jalan, tapi juga dengan prokes kesehatan yang sudah ditentukan, dan TNI katanya siap mengawal proses pilkada Lombok Tengah dengan prokes COVID-19. Baik pemirsa, demikian tadi saya Budiman pamit undur dalam program Gerbang Indonesia Talkshow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.